menghalangi air untuk lewat. Karena ibarat pohon jatuh, rubuh, melintang gitu ya. Kalau final hubba, maka sesungguhnya rasa cinta itu yuzilu ladat, itu menghilangkan kelezatan. Bisa babil alami karena sebab perihnya. Ya, falba maka huruf ba di sini lisababiyati makna sababiyah wal mulabasah dan untuk makna mulabasah. Faidatu hadal bab, ya, faidah bait ini na'am sara taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami. Anna man kararahu ba'da sholatil isya. Siapa yang mengulang membaca nadhoman ini setelah sholat isya, hatta yaghliba alaihi naum, sampai ketiduran. Jadi enggak tahu jumlahnya berapa. Pokoknya baca sampai ketiduran. Fa innahu yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manami insyaallah taala. Dia nanti bisa mimpi Nabi dalam tidurnya insyaallah. Jadi baca na'am sara taifuman wa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami setelah isya. Sumaraja'a, lalu kembali al-mas'ulu yang ditanya, ala sa'ili atas yang bertanya. Yuwabihuhu, mengejeknya, filaumihi, di dalam menyalahkannya, mencelanya, alaihi atas orang tadi, fil hubi, dalam rasa cinta. Faqala, lalu berkata, ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Adat kahaliya la sirri bimustatirin anil usyati wala da'ibi munhasimi. Ya laimi fil hawa, wahai orang yang menyalahkanku, fil hawa, di dalam mencintainya aku, al udri, yang mana rasa cintaku itu seperti kaum Udroh. Udroh itu nama suku Yaman, maka udri adalah nisbatnya ke sana. Di dalam rasa cintaku, yang mana rasa cintanya itu seperti Bani Udroh. Ma'dirotan, aku minta maaf, aku minta alasan, udur, ma'dirotan ya. Jadi ma'dirotan itu jadi maf'ul mutlaknya. Minni, minta maaf untukku, ilaika, kepada kamu saya sampaikan udur. Walau ansofta, seandainya kamu bersikap insof itu objektif gitu ya, bersikap objektif, lam talumi, pasti kamu nggak akan menyalahkanku, pasti kamu nggak akan mencela aku. Ya, jadi kalau kamu mencela aku, kenapa sih kok kamu cintanya kebangetan? Kenapa sih kok kamu cintanya berlebihan banget? Lebay deh. Ya, misalnya gitu. Lau ansofta, kalau kamu objektif, kalau kamu itu bisa menilai sesuatu dengan jernih, lam talumi, pasti kamu nggak akan menyalahkan. Jadi kita nggak boleh nyalahkan orang yang misalnya kelihatan tergila-gila begitu, jatuh cinta, kok sebegitunya orang jatuh cinta. Memang kalau nggak ikut merasakan, nggak akan tahu rasanya, gitu ya. Adat kahaliyala sirri bimustatirin anil usyati wala da'ibi munhasimi. Ayyaman yalumuni, siapa yang orang mencelaku, bisa babil hobil mansub, dengan sebab rasa cinta yang dinisbatkan ila Bani Udroh, kepada Bani Udroh, bidhamil ain, wa huwa kaumun. Udroh itu siapa? Kaum masyhuruna, yang mereka itu masyhur, fil Yamani, di Yaman. Yu'addil isqo, yang menyebabkan yu'addil isku, yang menyebabkan apa, rasa cintanya yang gila itu, bihim, yang terdapat pada diri mereka, ilal mauti, kepada mati. Kenapa? Lisidkihim fil hubi, karena mereka tulus di dalam mencintai, wariqati qulubihim, dan lembut hati mereka. Wa kana aksaru mautihim bidail isqi, maka ada kebanyak kematian mereka itu dengan penyakit cinta. Artinya kalau cinta mati, kalau cinta malah mati, karena stres gara-gara cintanya gitu. Li'annahu ma ya'isu ahadun minu, karena sungguhnya tidaklah hidup seseorang dari mereka Bani Udroh. Famata asyiko, lalu kapan dia jatuh cinta? Mata, malah mati. Jadi kalau jatuh cinta malah mati, saking gilanya cintanya itu. Wal maksud minan nisbah, maka yang dimaksud nisbah di sini al-udri, atasbih adalah untuk penyerupaan, penyamaan. Fal muradu, maka dimaksud anna hawahu, bahwasanya rasa cinta mereka, musabbahun, itu disamakan li hawa Bani Udroh, seperti cintanya Bani Udroh. Qauluhu ma'diratan, nai'dirni ma'diratan, maafkanlah aku dengan satu maafan. Aikhud minni ma'diratan ma'dul makbulatan, terimalah dariku satu alasan yang diterima, udzur yang diterima.
indaman manitasofa, di sisi orang yang bersifatan bisifatil insaf, dengan sifat insaf ya, objektif tadi. Watanazaha, dan dia itu bersih ya, membersihkan diri anil antorikil iktisaf ya, dari jalan atau metode iktisaf ya. Iktisaf itu ya lawan insaf. Kalau apa, insaf itu adil, objektif. Kalau iktasafa itu tidak objektif atau keluar jalur, itu namanya iktisaf. Wa ya anna hadil mahabbah, maka bahwasanya rasa cinta ini hulukun, adalah huluk natural, alami, jibiliyun ya. Jibiliyun itu natural, alami. Wala yalumu aqilun ahadan, maka tidak boleh mencela seseorang yang berakal kepada seseorang lain ala malakhtiyaralahu fihi, untuk sesuatu yang di luar ikhtiarnya, di luar kemampuan dia untuk menguasainya. Maksudnya gini, orang itu salah satu yang di luar ikhtiarnya. Orang ditakdirkan sama ta'ala kulitnya hitam misalnya. Dasar hitam, nggak boleh kita ejek. Kenapa? Karena itu bukan mau dia kulit hitam. Sudah bawaan takdir dari Allah Ta'ala ya begitu. Itu namanya naturalnya begitu. Alaminya begitu. Nggak boleh kita salahkan. Ya. Sedangkan rasa cinta itu juga gitu kan. Ada orang cinta kepada si fulan. Kadang disalahkan, kenapa sih kok kamu jatuh cinta sama orang kayak begitu misalnya. Ini minta maaf, saya minta udzur, semoga udzurnya kamu terima. Kenapa? Karena ini natural, tumbuh alami saja dalam diriku. Saya nggak menguasainya untuk menolaknya gitu. Saya nggak kuasa untuk menolaknya gitu. Wa yasihu, maka sah raf'u ma'dirotan. Lafaz ma'dirotan juga boleh dibaca rofa ya, ma'dirotun. Kalau dibaca rofa jadi mana? Ala annaha khobar mubtada mahdhuf, berarti jadi khobar mubtada yang mubtadanya dibuang. Perkiraannya bagaimana? Hadihi ma'dirotun, ini adalah suatu udzur, alasan. Au ala annaha mubtadaun, atau ma'dirah itu jadi mubtada. Wa mini, dan lafadz mini sifatun lahu, itu dari mini adalah menjadi naatnya. Wa ilaika, dan lafadz ilaika khobarhu, itu menjadi khobarnya. Ma'dirotun sodirotun mini wasolat ilaika. Takdirannya begini. Ma'dirotun, adapun alasan yang muncul mini wasolat, itu sampai ilaika, kepada kamu. Walau kana laka insofun, seandainya kamu punya sifat insof, lam yakun min kamalamah, pasti kamu tidak akan muncul mencela saya. Li'annahu qad wasalat, karena dia telah sampai alasan tadi ilaika, kepada kamu, hali kondisiku. Falaysa sirri bimustatirin, maka rahasiaku tidak lagi tersembunyi. Anin namamin, dari orang-orang yang mengadu domba. Wusat itu orang yang mengadu domba ya. Anil wusati ya. Wusat jamaknya lafadz wasin. Itu namanya orang yang mengadu domba. Walaysa mardiyal hasil, dan tidak diridhoi. Walaysa maradi al hasil, bukanlah rasa sakitku yang terjadi ini bisa babil hobi, dengan sebab cinta ini, bimungkotiin, itu terputus, biwasilil mahbub, dengan tidak terhubungnya, dengan tidak bertemu dengan orang yang dicintai. Wa mu'anasatihi, atau mu'anasa, terhibur dengan orang yang dicintai. Wal insaf, maka insaf itu apa maknanya? I'taul haq min nafsih, yaitu memberikan hak dari nafsinya, dari dirinya. Wa adami tajawuz fi ahdihi, dan tidak berlebihan melampaui batas dalam mengambil hak. Ya, sikap objektif atau sikap adil itulah. Kila, dikatakan, inna gulaman nahilal jismi qad alat ala wajhihi as-sufrah. Waqafa ala Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika ada anak pemuda kurus, ceking, mukanya pucat. Sufra itu pucat ya, kuning pucat. Waqafa ala Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berdiri menemui Sayyidina Ali. Faqala lahu mimman ya fatah, kamu orang mana wahai fatah? Qala min qaumin idza ahabbu matu. Oh, saya datang dari Bani Udroh. Apa Bani Udroh itu? Idza ahabbu matu, kalau mereka jatuh cinta mati. Ya, saking gilanya kalau jatuh cinta.
Faqala, kata Imam Ali, udri. Oh, berarti kamu nisbat kepada Bani Udroh ya. Kamu orang Udri ya. Warabil Ka'bah, demi Allah. Faqala al-gulam, na'am. Ya. Faqala lahu, walima dzalika. Kenapa sih kok Bani Udroh itu kalau kalau cinta malah mati katanya. Faqala, lirik kotin fi kulubina, karena lembut di dalam hati kami. Wa ifatin fi nisaina, dan wanita kami itu ifah, sangat menjaga dirinya. Sulit untuk diraih, sulit untuk dicintai. Gak gampangan gitu. Wa yajuzu, maka boleh anyakuna, untuk menjadi lafat al-hawa al-udri, ibaratun adalah ungkapan anil hubbis syadid, dari cinta yang dahsyat, alladzi min haqqihi, yang mana daripada haknya cinta yang dahsyat, an yakbalal udro, adalah untuk menerima alasan, min sahibihi, dari pelakunya, kullu ahadin, setiap orang. Wa yuqalu, maka dikatakan, jawastuka hali bi fathin, ya, kamu ya telah memaklumi keadaanku. Fa anta lam tusab bi musibati, kamu tidak terkena musibah seperti musibahku. Hatta ta'lama miqdara ma ana fihi, sehingga kamu mengerti apa yang aku rasakan, kadar ukuran yang aku rasakan. Maksudnya kamu gak usah ngejek saya, kamu gak usah nyalakan saya, karena kamu tidak terkena musibah cinta seperti yang saya rasakan. Maka kamu gak akan tahu rasanya, kadarnya perasaan saya, sakitnya itu bagaimana. Walau asab tabiha, walau usib tabiha, seandainya kamu ditimpakan musibah seperti itu juga, ma'adaltani, pasti kamu gak akan mengejek saya. Wala adartani, dan pasti kamu menerima udur saya gitu. Wa faidatu hadainil baitani, maka faedah dua bait ini, annaka, bahwasanya kamu, idza ra'aita mungkaron, apabila kamu melihat kemungkaran, walam takdir ala izalatihi, dan kamu tidak mampu untuk menyingkirkannya, faktubuhuma fi warokotin, maka tulislah nadomannya ini di satu lembaran kertas, bizakfaron, dengan cairan minyak zakfaron, safron ya, mahal ya. Wa miskin, dan minyak wangi misik kasturi. Wa ma'i wardin, dan air mawar. Wa yakunu tafsilul waraqah dairah, dan adanya pemisahannya daun tadi bentuknya itu lingkaran. Summa ja'laha baina ainaika tahtal imamah, lalu letakkan itu di antara mata sini kainnya, warokohnya, kertasnya, tahtal imamah, di bawah imamah. Fatakwa, maka kamu menjadi kuat, ala izalatihi, menyingkirkan kemungkaran, biidnillahi ta'ala, dengan seizin Allah ta'ala. Wa idza arata an taghara nafsaka, kalau kamu ingin mengalahkan nafsumu, ala iqamati sya'iriddin, untuk menegakkan syiar-syiar agama, fawadhib, maka senantiasalah, ala qiraatihima, membaca dua nadham ini, khalfa kulli sholatin, di setelah setiap sholat. Walama kanal adilu, tatkala adanya orang yang mengejek, yang menyalahkan, inama adhara adlahu fi suratin nushi, sesungguhnya dia menampakkan mengejeknya di dalam bentuk nasihat. Wa kanal adlu ala ayhalin kanat abghadu syai'in ilal muhibbi, maka adanya menyalahkan, mencela itu, bagaimanapun keadaannya adanya, abghadu syai'in, itu paling tidak disukainya sesuatu, ilal muhibbi, kepada orang yang mencintai. Qala lahu mahatani nushalakin lastu asma'uhu, innal muhibba 'anil udhali fi samami, inni tahamtu nasiha syaibi fi 'adalin, wa syaibu ab'adu fi nushin 'anit tuhami. Mahatani nusha, kamu mengikhlaskan nasihat kepadaku, lakin lastu asma'uhu, tetapi aku enggak mau mendengarkan nasihat itu. Kenapa? Innal muhibba 'anil udhali fi samami, sesungguhnya orang yang mencela, orang yang jatuh cinta, anil udhali, daripada orang yang mencelanya, fisomami, itu dalam ketulian. Maksudnya orang jatuh cinta itu susah dinasehati, orang jatuh cinta itu tuli, orang menyalahkan dia nggak akan pernah didengar. Ini tahamtu nasihat syaibi, jika aku menuduh nasihatnya uban, fi adali, dalam menyalahkanku, wa syaibu ab'adu fi nusin anituhami, uban itu paling jauhnya ya
dari tuduhan di dalam menasehati. Karena uban itu kalau nasehatin ikhlas betul. Tidak ada tendensi apa-apa. Tidak ada motivasi apa-apa di dalam menasehati. Murni menasehatinya itu karena ikhlas, karena kebaikan. Ai akhlasta liya an-nusha anil aghrad. Kamu mengikhlaskan, memurnikan nasihat untukku dari bermacam-macam tuduhan. Kal iltifat ilal mahbub, seperti misal melirik menoleh kepada yang dicintai. Lakini tetapi aku min idhami mahabbati, dari besarnya rasa cintaku. Lastu akbalu nusha nasihin, tidaklah aku menerima nasihatnya orang yang menasihati. Li'annal asyiqa, karena orang yang jatuh cinta itu asammu tuli anistimai nushilla imin fil hubbi, daripada mendengarkan nasihat orang yang mencelanya dia di dalam persoalan cinta. Fa in tahamtu kullan nasih, kalau aku menuduh, mencurigai seluruh orang yang menasehati, hatta ittahamtu syaiba, sampai-sampai saking aku menuduh semuanya, saya tuduh uban finusihi dalam nasihatnya li kepadaku, wa fi adlihi, dan di dalam mengejeknya, alama fi sya'nil hub, atas apa yang ada dalam kondisi cinta, wadawa isyabab, dan pendorong masa remaja muda. Walhalu, padahal keadaannya, anna syaibah, bahwasanya uban, abadun nusuha, paling jauhnya penasehat, an mawaqi'it tuham, dari tempat-tempat yang mencurigakan, tempat-tempat yang dicurigai. Li'annahu la yumkin, karena sesungguhnya tidak mungkin Kakak tadi handuknya an mana? yahsula, untuk hasil minhu dari uban, hasadun, rasa dengki, wala tomaun, atau harapan, wala ghiratun, atau kecemburuan, wala ghairuha, atau selainnya. Bikhlafil adil wa ghairihi, berbeda dengan orang yang mengejek dan selainnya yang bukan uban. Wal murad, maka yang dimaksud binasihati syaibi, yaitu nasihat uban itu maksudnya apa? Uban ini apa maksudnya nasihat? Dilalatuhu ala kurbil maut, bahwa uban itu tiap hari nasihatin kita. Rambutmu udah ubanan, kamu itu berarti mau deket kepada kematian. Itu nasihatnya kepada kita. Kan Nabi Ibrahim waktu itu pernah ya mau didatangi oleh malaikat maut. Ya, lalu kaget Nabi Ibrahim, aku nggak siap. Ya, lalu beritahu aku kalau kamu mau kalau kamu mau cabut nyawa saya, beritahu aku gitu. Oke, saya akan beritahu kamu tanda-tandanya saja. Kalau kamu itu mau pulang, mau dijemput, mau diambil nyawanya. Apa salah satu tandanya yang dipesankan malaikat kepada Nabi Ibrahim? Uban. Ya, jadi salah satu penanda kematian itu uban kan, makanya uban itu kan makruh, bahkan haram. Ya, dicabuti atau disemir warna hitam ya. Kan di Zubat itu kan wa harramu khitaba sa'rin bisawat li rajulin wa mra'atin lalil jihad. Dan ulama mengharamkan menyemir rambut dengan warna hitam li rajulin wa mra'atin lalil jihad. Baik laki-laki maupun perempuan yang tujuan menyemir dengan hitamnya bukan untuk jihad. Kalau untuk jihad boleh. Kenapa? Karena untuk menandakan kepada musuh, ini loh umat Islam masih muda-muda, rambutnya masih hitam-hitam. Kalau melihat umat Islam ubanan, tua-tua, perang, mereka malah nggak gentar. Umat Islam pasukannya tuwir-tuwir, udah tua-tua pada ubanan, gampang kita ngalahkannya. Ya, jadi kalau melihat masih gagah-gagah, masih rambutnya hitam-hitam, itu mereka mungkin masih segan. Kelihatan umat Islam masih muda. Ya, jadi nasihat uban adalah nasihat yang bersifat mafhum, bukan mantuk. Ucapannya nggak ada bunyinya uban, tapi bisa difahami. Munculnya uban itu adalah dilalatuhu ala kurbil maut. Petunjuk itu bahwasanya orang ini mendekati kematian. Al-muqtadi, yang menuntut konsekuensi, al-istidad, untuk bersiap-siap. Wabitihamihi, dan dengan mencurigai uban, wuku'uhu ala ghairi awanihi, yaitu apa? Munculnya uban bukan pada waktunya. Ya, jadi alasannya orang sekarang apa? Kenapa kok ubanan?
bukannya sadar, oh iya saya sudah tua, saya mau mati, saya mendekati kematian. Ini enggak, oh ini salah sampo, yang disalahkan samponya. Oh salah minyak rambut. Ini malah bikin gara-gara nyari alasan supaya enggak siap-siap mati, malah nyari alasan apa? Samponya enggak cocok. Ya, emangnya dia pakai sampo mobil, enggak cocok. Ya, jadi samponya yang disalahkan. Nah, ubannya dituduh salah waktu. Oh, saya masih belum waktunya ubanan, kok udah ubanan. Nah, itu berarti curiganya kayak gitu. Li'ala yasta'ida lil maut ya, supaya dia nggak bersiap-siap mati. Bahwa nasihun bilisanil hal. Maka uban itu menasihati kita dengan lisanul hal, dengan bahasa tubuh. Ibaratnya gitu ya, bukan dengan ucapan. Bukan lisanul maqal. Wa faidatu hadainil baitaini, dan faedah dua bait ini, annaka idza ahbabta syakhsan fil halal. Kalau kamu suka sama seseorang halal, watastahi minhu, kamu malu menyampaikan itu cinta, wa minan nasi, malu kepada orang-orang, antukallimahu, untuk ngomong sama dia, faktubhum, tulis surat ini, tulis nadoman ini, fi sa'atiz zuhrati, di waktu zuhro. Zuhro itu bintang zuhro. Bintang zuhro. Ya. Bulan apa? Enggak tahu bulan zuhro. Ya. Fi sahfatin, dalam lembaran min nuhasin, dari kuningan. Wamhuhma bima'il matar, lalu dihapus, dilebur tulisannya dengan dibasuh air hujan. Washrabhu, lalu minum. Fa innaka taqwa alal mahbub, maka kamu menjadi kuat kepada orang yang kamu cintai. Watastami bihi, dan kamu akan berkumpul dengan orang tadi. Watablugu, dan akan sampai minhu, darinya, maksuduka, dari orang yang kamu cintai, maksuduka, tujuan kamu, insyaallah ta'ala. Ya agak ribet ini ya, wadahnya harus kuningan, musimnya musim bulan zuhro, ya, dilebur pakai air hujan, jadi agak ribet ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.